Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Lagi di mana kamu di BTN? Iya, Pak, lagi di BTN. Maaf ya, Pak, kalau misalnya sinyalnya sama suaranya koneksinya Iya. jelek. Oh, di BTN mana di kantor pusat semua? Iya, Pak, nih ada Janita juga. Oh, jadi itu ada satu ruangan sama kamu. Iya, Pak, satu divisi. Jadi bareng. Mohon maaf, Pak, kami ini ingin bertanya. Pas Iya. kakak. Iya, gimana Kalau ceritanya? misalnya, ini Pak, Oh, kalau Janita. Iya. kalau Ustaz, misalnya kamu Ustaz nanti kan? Iya. kami Zoom bersama Bapak sama mentor BTN, kami boleh langsung berdua nggak, Pak? Bisa langsung berdua aja nggak apa-apa. Kan satu Iya, Pak. mentor sama kan? Iya, sama satu mentor Iya. sama satu divisi, Iya soalnya kalau satu iya. pekerjaan juga, Pak. Kalau sama sih sekalian aja sama. Iya, Pak. Ini sama OJK kan sekarang? Iya, sekarang sama BTN, ojek. Pak. Maksudnya OJK. mentornya sekarang sama OJK, Pak. Janita juga sama juga mentor OJK-nya. Beda sih, Pak. Cuma Rani doang ini. Oh, oh iya iya. Kamu mentor udah ketemu Mas ya, Zara? Siapa sih? Belum. Janita? Yang OJK itu, Pak. Belum, Pak. Yang saya bilang di grup waktu itu yang Ya banyak nggak rakaman apa-apa, nggak apa-apa. foto. Nggak apa. Ya. Ini kenapa dia mau di Zara? Kenapa mau kirim? Karena ini, Pak, waktu kemarin saya kebetulan mengkontak mentor saya. Terus Ya, beliau bilang katanya kalau di bulan Desember tidak bisa, jadi hari ini dia bisanya. Jadi karena kebetulan pas bisa, jadi ya udah, Pak, gitu. Buat dokumentasi karena kan Bu Dewi juga minta. iya ya Budi juga minta sih. Jadi ya karena kan minggu depan tuh OJK ada public hearing, Pak. Jadi mungkin nggak bisa untuk beberapa bulan ke depan gitu. Iya iya. Jadinya bisanya hari ini. Oh iya. Di BTN gimana enak nggak? Di BTN enak, Pak. Iya. Enak sih, Pak. Di kantor Baik-baik. pusat Iya, semua. Pak, tuh, Pak. Hmm. Ya, jam berapa pulang nanti di BTN? Biasanya 4:30 sih, Pak. Cuma kita kadang suka agak lembur dikit. Kadang 5:30, Pak. Oh iya, di bank mau biasa gitu. Iya, Pak. Iya. Jarang on time sih. Bener, Pak. Hmm. Kita di sini Cuma, bertiga Mahana, Pak. Satu lagi anak manajemen. Anak oh, manajemen. skripsi gimana skripsi udah selesai? Masih Lagi, progres bab 2 ke 3, Pak, kalau saya. Oh. kalau saya lagi bab 3, Pak. Iya. Ya, itu mahasiswa udah mau sempro semua itu. Ah, Batas maksimal sempro tuh bulan apa ya, Pak? Nggak ada batas maksimalnya. Oh, nggak ada batas Nggak maksimal. ada. Kan nggak ada keren, Pak. batasnya. Kalau Bapak bimbingan berarti setiap minggu ya, Pak? Makanya cepet. Ya setiap minggu lah kalau itu nggak selesai. Emang kamu nggak setiap minggu? Enggak, Pak. Saya jarang sih, Pak. Bukan Oh, jadi jarang sih, kenapa? agak. Saya spamnya Pak Taufik. Jadi nggak Oh, online setiap minggu gitu. lu datang langsung. Iya, kadang offline ke kampus, kadang juga pernah online sih, Pak. Cuma nggak Oh, yang setiap minggu kayak Bapak. kok nggak setiap minggu? Kenapa? Harus ada setiap minggu dong. Iya, karena biasanya sih nanyanya lewat chat gitu sih, Pak. Oh, alah. Kalau online-nya jarang. Online jarang. Iya. Sama siapa? Kalau Rani, oh, kalau saya Pak Taufik, kalau Rani Bu Nova. Iya, kalau saya Bu Nova, Pak. Kalau kenapa seminggu ada? Ada. Bu Nova setiap minggu ada, Pak. Kayak revisi bab 1, revisi bab 2, bab 3 gitu. Oh itu. Pak Taufik sibuk kali deh. Iya, cuma alhamdulillahnya kalau dihubungin juga bisa sih, Pak. Jadi bisa fleksibel juga kalau Oh nanya-nanya. nggak pakai jadwal deh, nggak pakai jadwal. Oh, Nggak nggak, bisa. Pak. Kalau kita, iya, kalau Pak Taufik fleksibel gitu sih, Pak. Nggak dijadwalin setiap minggu hari apa gitu, nggak kayak gitu. Oh, repot deh kasih mahasiswanya dong. Kalau jadwal itu kan enak tuh. Kita jadwal lain nggak terganggu juga kan. Kalau Nova ada jadwal juga, Zara. Kenapa, Pak? Kalau Bu Nova ada jadwal juga, ada jadwalnya. Kalau Bu Nova tuh di setiap hari Jumat, Pak. Jadi kayak kita Oh Jumat setor ya. bab 1 dari Jumat, terus nanti revisi. Nanti setor lagi dari Jumat gitu. Online. Offline, Pak. Tapi untuk minggu ini sih online karena tadi hujan. Tadinya mau hari ini. Oh, jadi kalau kamu bimbingan sama Bu Nova izin dong, nggak magang dong. Enggak, Pak. Kita pulang. Misalnya saya pulang dari BTN jam 5. Saya Ah, langsung ke IBS. Jadi bimbingan tuh kadang sampai jam 9 gitu. oh, 9 malam.
Iya, karena kan Bu Nova juga rapat ya Pak. Kadang Bu Nova baru selesai rapat jam 5. Jadi kata Bu Nova Oh, nggak apa-apa kelar dari magang aja jam 5 baru ke IBS gitu. oh. Saya lebih senang online karena lebih praktis sih. Online itu lebih enak datang. Ya. Ini Oke, mentor saya Pak yang di OJK. ya, Assalamualaikum Sore Mbak. Ibu Amanda. Amanda. Ya, Waalaikumsalam Pak Salam kenal, Dokter. salam kenal Bu Amanda, saya Sparta. Ya, salam kenal Pak. Ya, saya mentor, saya bimbing dari Zahra. Ya, mohon maaf mengganggu waktu Bu Amanda. Oh, enggak Pak. Iya, enggak. Monggo Pak. Iya, jadi kita mulai aja Bu Amanda ya. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Amanda atas kesediaannya udah bisa datang ke blog Zoom hari ini untuk apa dalam salah satu acara magang kita harus ketemu dengan bimbing lapangan ya untuk silaturahmi dan untuk melihat bagaimana perkembangan mahasiswa kami magang selama di OJK. Jadi, magang sudah 2 bulan ya, September sama Oktober ya. Eh, Kenapa kita ingin tahu masa magang kita di tempat bekerja? Karena terkait dengan juga masalah penilaian dan evaluasi kami di masa datang gitu. Untuk apakah perlu ada perbaikan pelaksanaan magang ini atau bagaimana gitu ya. Dan juga untuk apa satu rahim juga jaringan. Jadi kita bisa kenal sama Bu Amanda dan ini kan programnya hampir tiap tahun Bu Amanda. Jadi program magang ini sudah berlangsung sejak tahun 2006 ya. Tapi untuk yang magang yang OJK ini sudah dimulai tahun 2017 misalnya, 2017 sampai sekarang ya. Dan itu alhamdulillah selama ini hubungan sangat baik antara OJK sama IBS dan mahasiswa magang kita yang pernah melaksanakan tugas magang di OJK itu mendapatkan manfaat yang luar biasa lah. Terutama ini sebagai atribut tambahan bagi mereka dalam meningkatkan values bagi mereka. Jadi banyak di antara alumni kami itu lebih cepat terima bekerja karena pengalaman magang mereka di OJK itu. Dan OJK inilah tempat magang paling favorit nomor 1 ya. Di samping ya, perbankan, dan di samping perusahaan lain, OJK nomor 1 tempat favorit karena mereka menganggap OJK itu lebih sistematis magangnya dan mereka dilibatkan dalam pekerjaan itu. Sehingga mereka banyak mengetahui tentang bagaimana proses-proses pengawasan, regulasi dan sebagainya di OJK ini. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini Bu Amanda perlu kami sampaikan juga State Indonesia Banking School itu ada 4 prodi. Itu prodi S1 akuntansi, prodi S1 manajemen, prodi S1 keuangan dan perbankan syariah dan juga program S2 MM ya. Dan program SDM kita sudah banyak di OJK yang kuliah. Jadi kalau Bu Amanda berminat bisa juga nanti kuliah di S2 tempat Indonesia Business School. Nah, perlu kami sampaikan juga ini masuk bimbingan kami nanti di akhir kalau sudah selesai magang OJK dan laporan magangnya sudah disampaikan oleh Zara ke Bu Amanda ya. Udah Bu Amanda, sudah laporan magangnya. Ya, maaf Pak. Gimana Pak? Laporan magang Sudah Pak. udah sampaikan ya. Ya. Nanti setelah akhir magang mereka berakhir magang itu akhir Desember nanti Januari mereka presentasi Bu. Sekarang mereka itu magang di apa di BTN lanjutan dari OJK ke BTN. Nanti itu pada kesempatan ini kami ingin mengetahui bagaimana masa kami selama magang di OJK. Pertama karena ada 3 komponen kompetensi harus kita nilai dalam magang ini itu attitude, kemudian skill, kemudian knowledge. Untuk attitude dan skill itu kami serahkan kepada bimbing lapangan. Skill dan attitude-nya mereka lebih tahu bagaimana skill dan attitude mahasiswa kami.
sedangkan pengetahuan nanti kami yang melakukan penilaian. Dan porsi penilaian di lapangan itu lebih besar 60% itu, attitude dan skill itu. Jadi itu kami ingin tahu bagaimana attitude perilaku anak magang kami selama magang selama 2 bulan, ya. Terutama kedisiplinan, kemudian juga integritas, kemudian perilaku, ya, yang dan sikap mereka dalam bekerja itu seperti apa, apakah mereka itu baik, tingkat disiplin dan sebagainya. Kemudian yang kedua mengenai skill, ya. Skill mereka itu selama magang itu apakah kemampuan yang skill yang dibutuhkan oleh JK itu apakah mereka bisa eh, bisa eh, bisa memenuhi lah untuk yang dibutuhkan dalam pekerja itu. Nah, kemudian juga baik skill di bidang pekerjaan itu skill di luar bidang pekerjaan itu juga mungkin soft skillnya, ya, yang diminta oleh OJK seperti apa. Jadi untuk itu Bu Amanda kami persilakan Ibu memberikan, mohon maaf ini memberikan penjelasan terkait dengan magang Zara selama OJK selama 2 bulan itu. Apa yang dikerjakan dan sebagainya. Silakan Bu Amanda. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Sparta. Pertama, kami mengucapkan apresiasi juga Pak. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan IBS juga untuk bermitra dalam ini ya program magang di OJK. Nah, ini memang kami rutin juga Pak mendapatkan anak-anak magang dari IBS. Dan kami juga sangat mengapresiasi karena IBS ini cukup serius untuk menangani program magangnya. Jadi benar-benar dikawal anak-anaknya itu mulai dari program 2 bulan pertama sampai 2 bulan berikutnya, Pak. Poin positif dan juga saya juga terinfo dari Zahra ada beberapa lembar yang mungkin formulir yang harus dilengkapi di IBS, ya itu juga menunjukkan keseriusan dari kampus dalam mengawal anak-anaknya magang. Itu pertama Pak, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kemitraan ini masih tetap berjalan ke depannya. Kemudian yang kedua, kebetulan Zahra waktu itu di OJK ditugaskan untuk magang di Direktorat Keuangan Berkelanjutan, Pak. Isunya Sustainable Finance. Nah, SF ini kan masih sangat ini ya Pak ya, cukup tren lah gitu saat ini. Sudah banyak orang membahas baik di dinamika global, regional ataupun nasional mengenai isu keuangan berkelanjutan. Nah, jadi ini momen bagus juga sebenarnya ketika Zahra join di direktorat kami dan mengikuti berbagai perkembangan. Nah, memang juga sempat kami menugaskan untuk membuat summary perkembangan kebijakan keuangan berkelanjutan di tingkat global seperti itu. Kemudian juga ada tugasnya untuk mereview sustainability report nanti juga ada dari bank-bank yang ada di Indonesia gitu. Kemudian juga Zahra sempat juga mengikuti kegiatan konsinyering. Kami waktu itu ada penulisan buku taksonomi berkelanjutan. Nah, dari sisi Zahra sendiri anaknya aktif Pak dan juga inisiatif gitu ya. Jadi kalaupun ada apa misalnya ada yang perlu diskusikan itu disampaikan langsung dan juga disiplin setiap waktu WFO-nya. Jadi kami dalam seminggu itu ada 3 hari WFO, Pak, 2 hari WFH itu sudah tercukupi semua untuk setiap seminggunya. Dan karena Zara juga punya bakat lainnya ya MC, jadi waktu itu kami sempat ini optimalkan juga pada saat acara konsinyering itu kami tugaskan menjadi MC. Nah itu juga sudah bisa dilakukan oleh Zahra. Dan juga poin positifnya lagi karena mungkin ini program magang itu dikawal benar-benar gitu ya dari kampus, jadi anak-anaknya pun juga semangat untuk mengikuti gitu. Kami banyak juga Pak menerima anak magang, tapi mungkin yang magangnya mereka sendiri gitu ya, inisiatif individual gitu, bukan dari kampus gitu. Nah, kalau dari kampus ini jadi lebih-lebih lagi gitu. Mungkin itu Pak dari saya, mungkin apabila ada pertanyaan lebih lanjut. Oke. Oke, yang pekerjaan yang rutin dilakukan si Zara apa Bu? Ya, jadi kami itu membuat semacam jadwal, Pak. Jadi dalam 2 bulan itu sudah ada jadwalnya setiap hari Zahra harus ngapain aja. Jadi misalnya cara waktu mereka WFO atau waktu WFH itu sudah ada. Pekerjaan rutinnya yang pertama itu ada tracking kebijakan, Pak. Tracking kebijakan itu rutin. Itu bisa diambil dari kayak berita, misalnya berita terkait keuangan berkelanjutan hari ini ada apa, misalnya ada launching bursa karbon atau misalnya ada launching kebijakan di luar negeri sana,
Itu Ya. hal yang pertama. Kemudian yang kedua review SR. Nah, SR ini sustainability report ini lumayan banyak, Pak. Ini ada 106 bank. Ini pekerjaan yang berlanjut. Jadi anak magang sebelumnya itu sudah mengerjakan, kemudian dilanjutkan dengan anak magang berikutnya. Jadi karena datanya lumayan banyak dari 106 bank itu dikerjakan secara perlahan-lahan lah gitu, dicicil setiap harinya untuk melengkapi data-data yang bolong. Kemudian juga untuk membantu buku taksonomi berkelanjutan, khususnya Hmm. kami sesuaikan juga mungkin dengan kemampuan teman-teman magang. Jadi Zahra waktu itu kami mintakan tugas untuk memetakan ketentuan yang terkait dengan aspek karena saat ini kita mau fokus ke transisi energi, jadi ketentuan di sektor energi, ketentuan terkait dengan lingkungan, dan juga ketentuan terkait aspek sosial itu cukup banyak juga Pak ketentuannya. Jadi itu Ya. juga dicicil gitu setiap harinya. Kemudian juga hal-hal lainnya ada penugasan-penugasan khusus mungkin misalnya dari deputi direktur kami tolong dibuatkan saya kajian atau misalnya ulasan mengenai beberapa topik tertentu. Contohnya waktu itu ada IFRS S1 S2 Ya. untuk disclosure standar itu sempat juga dibuatkan summary-nya oleh Zahra, dan juga mengenai accounting treatment untuk bursa karbon. Jadi kira-kira itu gambarannya. Tapi setiap hari meskipun misalnya Zahra ini tidak WFO Pak, tapi dia sudah tahu gitu apa yang harus dilakukan itu melalui jadwal yang ada. Dan di akhir masa magangnya juga semua tugas-tugasnya itu dimasukkan ke dalam satu Google Drive. Jadi nanti bisa menjadi bekal juga untuk anak magang berikutnya gitu Pak. Itu pekerjaannya saya lihat cukup cukup tinggi kualitas Ibu ya. Jadi Iya. jadi maksudnya selama Ibu menugasi Zahra itu apakah terjadi sering ngulang pekerjaan salah, diulang lagi gimana, atau sekali perintah langsung jadi itu gimana Bu? Oh, enggak, lebih ke diskusi sih, Pak. Jadi pada saat, Diskusi. saya kan sebagai mentor ya, jadi misalnya kalau Ya, Zahra ada yang baru pertama kali, misalnya mencoba waktu itu pada saat ada acara juga, ya, beberapa ya, kali meeting dengan stakeholder eksternal ya, Pak. ya, Misalnya sebagai contohnya itu, Zahra pertama kali misalnya menyampaikan surat melalui email ya, ya, dengan versi birokrasi lah, misalnya kalau di lembaga pemerintahan kan misalnya ya, ada gitu kan. Nah, jadi saya lebih kayak mentoring gitu. Misalnya saya contohkan membuat email, misalnya saya contohkan satu, nanti Zahra buatin, terus nanti kemudian diteruskan untuk stakeholder eksternal lainnya. Jadi lebih kepada saya kasih contoh, kemudian ya. Zahra bisa melakukan. Kalau misalnya Hmm. ada pertanyaan ya, jadi nanti bisa ditanyakan. Jadi untuk mungkin terdengar berat gitu ya Pak yang saya Ya. sampaikan, tapi sebenarnya untuk hari-harinya itu alokasinya ada gitu Pak. Jadi nggak Hmm. benar-benar di-push karena kami itu juga di OJK ini magang ini sebenarnya untuk ajang pembelajaran. Jadi kami tidak Ya, memberikan sesuatu yang berat gitu ke teman-teman. Jadi ya. yang pekerjaan mereka pun seperti pekerjaan semacam mini riset lah kalau misalnya di perkuliahan, misalnya mencari data Hmm. atau Ya, misalnya ya, mengumpulkan data kualitatif, kuantitatif gitu, gitu ya. sih Pak. Tapi saya rasa bagus Bu, penugasan itu. Jadi itu yang Ya. mereka itu yang banyak peminat di UJK itu betul-betul bekerja gitu. Tapi Mm-mm. apalagi seperti contohnya melakukan evaluasi kebijakan ketentuan itu menyimpulkan. Nah itu gimana Bu? Mereka kalau Ibu nilai pekerjaan anak-anak ini apakah pekerjaannya sesuai yang diinginkan pada saat pertama kali dicek sehingga terus ada perbaikan atau gimana? Atau sering ulang-ulang diperbaiki? Atau mereka Kalau cepat menangkap gimana Bu? Ya, sejauh ini anak-anak ini cepat menangkapnya, Pak. Iya, Jadi, ya, misalnya kami cepat. kasih contoh itu sudah bisa, Ya, namun mungkin pasti dalam pekerjaan pasti akan ada masukan ya, Pak ya. Jadi, iya, iya, misalnya kalau ada yang perlu dieksplor atau perlu iya, ditambahkan, nah itu kami sampaikan. Jadi, pasti akan ada diskusi seperti itu. Misalnya mereka iya, sudah mengerjakan, oh ya dari ini ditambahin yang ringkasannya, misalnya ketentuannya seperti apa ya, yang misalnya kita terkait sosial gitu ya, pemberdayaan iya, masyarakat, coba dicari ketentuan ini. Nah, apa kira-kira highlight-nya? Jadi mereka pasti akan ada tektokan seperti itu. Menurut saya iya, itu juga hal yang wajar, Pak, mungkin pada saat pembelajarannya. Jadi iya. mereka sampaikan, kemudian dari kita ada masukan, mereka tambahkan, nah baru selesai pekerjaannya gitu, Pak. Kalau pekerjaan MC itu sering kok dikasih ke mereka MC. Oh, kebetulan waktu itu baru ada satu, Pak. Jadi dalam Oh, waktu 2 bulan masa magangnya ada satu kegiatan iya, MC yang memerlukan MC. Kalau iya, rapat ada beberapa kali, rapat fisik ada 2 kali, tapi itu tidak memerlukan MC gitu. Jadi ada yang membutuhkan MC satu kali itu, dan saya juga terinfo bahwa ini kan ada pernah sering ya sering dimintakan sering. di Zara sering MC. kampus. Iya, Ya, jadi diberdayakan Pak, karena itu menambah pengalaman
ini Iya. juga gitu kan sudah MC waktu di magang-magang sebelumnya dan juga magang di OJK. Dan itu juga berjalan dengan baik, Pak. Itu pernah ditugasi keluar kantor nggak, Bu? Iya, itu keluar kantor waktu itu konsinyerinya di Bogor, Pak. Oh, di Bogor ya, nginap Ya, ya? di Bogor, menginap di sana. Oh iya, wah Hmm. pengalaman luar biasa tuh, Bu. Iya, mungkin Sekarang, kalau Hani datang sebulan sebelumnya pergi ke Bali, Pak. oh ke Bali, oh iya. Kalau Iya, sebulan sebelumnya masuk. ke Bali ya, karena anak magang itu jarang-jarang diikutkan acara-acara sampai nginap segala macam itu. Iya, kemarin kami Iya, sampaikan sih kepada apa namanya, kan ada tektokan juga ya kalau misalnya untuk iya, itu apa boleh diajak ya sepanjang misalnya memang dibutuhkan gitu. Nah, iya, memang kami pada saat itu bisa diajak. iya. Kalau diskusi dalam bahasa Inggris pernah, Bu, mereka terlibat? Oh, kalau dalam bahasa Inggris bahan saja Pak, pembuatan bahan, Pembahaman tapi tadi, untuk iya, diskusi tektokan langsung belum ya. Waktu itu belum ya. saya kalau di Direktorat Keuangan Berkelanjutan juga ada, kami itu forumnya ASEAN Taxonomy Board, itu Iya, negara-negara ASEAN. Namun waktu itu belum sempat diajak gitu. Tapi iya, pada saat pembuatan bahan sudah ada yang bahasa Inggris, Pak. oh iya, iya, bagus. Jadi kalau dihubungan sama teman-teman di OJK gimana, Bu? Adik kerja tim, apakah dia bisa menjelaskan diri atau enggak, Bu? Bisa sangat ngeblend malah Pak. Iya, Udah kayak oh, teman, iya, udah kayak teman aja gitu karena iya, iya, bagus kebetulan juga. juga iya di sini Hmm. juga kakak-kakak mentornya masih muda-muda gitu. Oh iya, umur Jadi berapa? 25, 30. dia 25 sampai 30 ke atasan Oh lah iya, gitu. masih muda. Termasuk Ibu Amanda juga Iya. masih muda ini. Iya. Iya. Oh iya, Dan kalau ya kalau ada teman-teman saya OJK udah pada senior, Bu. oh Termasuk iya iya Pak. Di sini saya, deputi. saya itu satu angkatan sama Pak Agusman di satu kuliah. Oh, Pak Agusman yang jadi anggota dewan Iya. ini ya Pak Cuma ya. cuma dekat itu SMP sama kuliah, Bu. Sama SMP Hmm. sama kuliah. Iya iya iya. Pak Agusman itu siapa lagi itu Pak Zumi, Dedi Patria. Oh, Bapak di Andalas, Pak, Andalas S1-nya. ya, iya, di Saya Andalas juga ya. saya juga anak Unan, Pak, Oh iya, akuntansi. Unan akuntansi. Akuntansi, iya. Sama saya dong, saya akuntansi juga. Iya, makanya satu Ingat, alumni kan aduh, sama. salam mater ini. Satu Akuntansinya alumni. angkatan berapa? Saya angkatan 2010, Pak. 2010, oh masih Iya, muda nih. Saya bahkan iya. sempat dosen dosen negeri di Unan loh, dosen Oh, PNS. iya. Oh. Dosen Saya tahun, dulu pembimbing saya Pak Eva Yonedi, sekarang udah oh jadi iya, rektor, Pak. adik kelas saya itu, Iya, adik kelas saya. Saya eh, udah jadi rektor deh. udah jadi rektor ya. Dulu Iya, pembimbing saya itu, Pak. itu 9 tahun di bawah saya umur itu. Iya, iya. Oh, Pak Junedi. Iya. Waktu kemarin saya ke kampus tuh, makasih bantuan sama adik-adik di kampus Imam Unan terima sama ketemu Pak Eva Junedi. Iya, Pak. Itu kan saya angkatan 84, istri saya itu 85. Hmm, Jadi istri saya itu yang katanya suka ngasih bantuan beasiswa kepada adik kelas di Unan itu. aneh. Ya, Berarti masih aktif ya Pak ke sana juga ya Pak ya, masih pulang saya kampung. masih itu Iya, yang jadi dekat kan adik-adik kelas semua kecil-kecil. iya, alumni semua ya. Baru umur 45, 50 masih Iya, kecil-kecil. iya. Ya. Saya dulu sempat di Lima Manis sebentar, Lima Manis ada ruangannya. Terus lagi Iya. Bapindo, Oh. Dari Bapindo, Hmm, di sebentar terus sekolah lagi saya. hmm. Itu S3 kan. Iya Pak. Iya. Jadi lanjut lagi dosen sekarang. Jadi kembali ke dosen lagi. Iya. Jadi sama Pak Edi Rashid kenal dong ya, Pak Edi Rashid, Pak Edi Rashid, iya Pak sama Niki Pak Lukferman Niki ya. Lukterman ya Niki dosen-dosen semua. Kalau Niki Lukferman tuh bareng masuk saya dosen tuh, tahun 89. Hmm. Oh, oh iya, Bareng sama iya. dia itu Niki Lukferman. Iya. Haryadi tuh Haryadi. Hmm. Pak Haryadi Ariadi. kenal? Haryadi? Enggak. Kenal Pak Nah, Rashid. itu sama dosen tuh, sangkatan mas saya tuh. Ada Oh, yang iya. angkatan dosennya. Banyak itu yang, tapi muda-muda saya nggak tahu. Yang muda paling saya tahu si Rahmat, siapa Rahmat yang serang Kaprodi Pak deh. Rahmat, ya Nah, ya itu dulu. kakak kelas ya sama Amanda. Nggak, udah jadi kaprodi juga, udah Itu jadi Kaprodi sekarang. sekretaris Oh, jurusan dulu Pak waktu zaman saya. oh iya iya. Iya, iya. Terus Mbak Amanda itu 2010 itu berapa tahun? Berarti 12 tahun lalu udah lama dong Iya, di udah. Ini kan Oh, berapa lagi? saya itu sebelumnya di auditor Pak di PwC, Oh, WC. Oh PricewaterhouseCoopers ya. iya iya. Satu Nah, tahun di sana baru masuk OJK. masuk ke OJK. OJK itu berapa Nah, masuk? OJK tahun 2015 Pak. Oh, dulu 15 udah 7 tahun udah Ya, lama ya. udah. Itu lama 7 tahun. Saya Hmm. waktu di Bapindo sempat 8 tahun saya baru saya pindah. Waktu gabung mandiri itu sekolah lagi. Hmm. Iya. Karena kan sebenarnya apa basic kerja itu sangat guru dosen sebenarnya.
Bapindo itu sebentar aja, 8 tahun baru saya keluar lagi. Iya. Oh. Aduh, alhamdulillah banyak anak UNAN di OJK. Lumayan Pak, lumayan ada juga beberapa alumni. Alumni akuntansi. Akuntansi ada juga beberapa lah. Hmm. Ya ada kan. Oh iya, alhamdulillah ya, banyak sekali ya. Eh, kemarin Pak Gusman kan akuntansi dia tuh. Iya akuntansi. Mana di keundangan Gusman? Pak Hmm, Gusman. ya Pak. Dedi Patria tahu, Dedi Patria. Tahu juga Pak. Nah, itu teman dekat kalau ketemu kirim salam ya. Tapi Kirim jarang salam. ketemu soalnya Pak Dedi Patria itu yang ngurusin kantor OJK di Dia kan itu daerah sekarang Pak. di, Ya. di Semarang kan. Semarang, Iya di daerah, di Semarang. Semarang tuh. Kok Pak Betul. Zulmi kenal Pak Zulmi? Zulmi rasanya pernah dengar Pak. Nah, itu angkatan saya juga itu, angkatan Pak Oh Gusman, Zulmi, Dedi Patria seangkatan tuh. iya. Dia sekarang di kantor pusat kan itu, kantor pusat OJK. Ya. Oh, belum pensiun kan, pensiun 60 kan mereka belum pensiun Iya. mereka. Orang masih aktif itu. Jadi Pak Gusman udah pensiun masuk ke OJK. Oh, Ayo. banyak juga nominalnya, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Di Oh, mana-mana lah Pak. iya. Saya di EBC sudah sejak tahun awal berdiri EBS 2004. Hmm. Tapi sekarang udah berapa tahun tuh? Udah 15 tahun. Iya. Jadi kalau Amanda udah S2, udah. Sudah Pak. Sudah. S2 di mana luar negeri? Saya waktu itu sebelum OJK ada saya di Perbanas. Purbanas, oh iya Ya, iya. saya di Perbanas. Nanti lah Pak S3 kayaknya lagi. Alhamdulillah. Next ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah membantu anak didik kami Ya. ya Iya, di saya OJK. juga makasih banyak Pak. Iya, Ini BS bagus banget menurut saya programnya ini Pak yang magang iya. ini. Hmm. Dan itu apa, kurikulum Merdeka Belajar itu kan ada magang itu persis kayak yang kita punya itu. Iya, ya makanya ya. Persis kita punya. Malah kita bikinnya udah lama itu. Iya. Udah lama itu sudah benahi tahun 2014 dibenahi lagi, ditata lagi. Jadi 4 bulan itu sempat kita 6 bulan pernah tapi 6 bulan nggak bisa kayaknya nggak banyak banyak kesulitan kalau 6 bulan pernah kita coba 6 bulan banyak kesulitan sih. Yang cocok itu 4 bulan jadi waktu kampus Merdeka itu saya lihat peraturan sama yang kita punya gitu. Oh, kita Ya punya alhamdulillah. iya alhamdulillah. Aduh makasih banyak ya Mas Mbak Amanda dan di Runi kita ketemu lah ya. Ya, Kalau Muhammad tanya sama senior pasti tak kenal sama saya itu, sama saya seniornya iya. kenal sama saya itu. Dokter Kalau Sparta. Muhammad 2010 pasti nggak kenal. Ya. Yuk Mbak Zara silakan Mbak Zara bagaimana kamu selama magang 2 bulan di OJK eh, mengenai hubungan kerja dan juga mengenai ilmu yang kamu peroleh di situ ya pengalaman silakan dan kesan-kesan kamu seperti apa silakan. Ya, makasih Pak. Sebelumnya saya sangat senang sekali Pak karena kebetulan saya dapat di tim SF, apalagi saya di sana tuh anak magang sendiri. Jadi kan kalau teman saya yang di lapangan Banteng mungkin bisa bertiga, berempat gitu. Kebetulan saya di gedung MRT itu dan di lantai itu juga sendiri. Jadi nggak ada anak IBS. Terus walaupun saya sendiri juga mungkin dibilang saya beruntung kali ya Pak karena dapat tim yang suportif, yang kekeluargaan gitu Pak. Jadi walaupun seperti itu saya dapat banyak ilmu baik itu hard skill maupun soft skill ditambah Mbak Manda sendiri mempercayai saya membuat saya terlibat dalam suatu dinas konseling CPTBI itu sehingga soft skill MC saya jadi meningkat lagi Pak jadi terlatih karena kan mungkin saya MC udah lama banget kali ya Pak pas semester 5 mungkin terakhir dengan adanya mungkin pengalaman MC dari OJK yang diikut oleh Mbak Manda mungkin jadi pengalaman MC saya lagi mungkin bisa jadi saya tulis di CV lagi gitu terus ditambah mungkin yang kayak Mbak Manda bilang kalau misalnya belajar ngirim email ke pemerintahan ataupun birokrasi saya jadi tahu strukturnya tuh gimana karena kan sebelumnya tidak pernah mengirim email kan Pak terus jadi tahu tentang apa sih sustainability finance itu terus jadi kayak tahu lingkup pekerjaan tuh bagaimana di OJK gitu sih Pak. Itu mengenai apa? Mengenai kehidupan hubungan dengan sesama OJK gimana di kantor kalau bekerja? Kalau
Untuk Mbak Manda sendiri kebetulan selain jadi mentor saya yang saya sering diskusi, kebetulan Mbak Manda ini orangnya terbuka Pak. Jadi saya sering diskusi mungkin kalaupun misalnya tentang pekerjaan ada lebih banyak, tapi saya juga sering diskusi terkait skripsi saya Pak. Jadi Ya. waktu itu untuk Skripsi mencari kamu, judul studi skripsi kamu bikin dekat OJK, skripsi gimana? tadinya mau seperti itu Pak. Tadinya Ya. tuh saya minta saran dari Mbak Manda judul yang cocok apa. Karena kan pas banget tuh Pak saya Iya, di tim SF. Udah gitu iya, dari Bu Nova sendiri pembimbing skripsi saya setuju kalau misalnya tentang SR Sustainability Report. Tapi iya, setelah mempertimbangkan ternyata ada satu judul yang nggak bisa dipakai karena itu datanya privacy Pak gitu. iya, iya. Oke. Terus yang paling berkesan apa kamu situ selama magang 2 bulan? Yang paling berkesan sebenarnya banyak sih Pak, semuanya berkesan selama 2 bulan karena timnya sangat suportif. Terus saya dalam semua kegiatan SF pun saya diikut sertakan baik itu rapat, dinas, ataupun kalau misalnya ada acara ulang tahun direktur, saya Ya. ikut diajak gitu. Jadi saya amat sangat kayak beruntung aja dapat tim SF gitu Pak. Alhamdulillah ya, cukup luar biasa itu ya pengalaman kamu selama OJK itu. Iya Pak, banyak. Dan itu nggak dimiliki oleh teman-teman kamu yang lain tuh ya. Iya Pak, karena kan Iya. mungkin dari teman saya banyak yang di OJK, mungkin banyak yang dicuekin atau banyak yang kurang dikasih kerjaan gitu. Tapi Masa di dengan OJK masih adanya ada juga saya, gitu? kenapa Pak? Di OJK masih ada dicuekin juga? Nggak ada. Masih ada di OJK dicuekin itu ada. Masih ada apanya Pak? Ya di OJK memang masih ada anak IPS dicuekin sama orang OJK. Oh, saya kurang tahu ya Pak. Kan Ya, ini sekarang mungkin tempat lain kali itu. lagi Nggak, tempat lain perputaran kalau di batch, OJK nggak ada. Di lagi OJK rata-rata, perputaran batch kan Pak. Jadi bukan kayak di saya OJK nggak tahu itu proses. rata-rata semua dikasih pekerjaan. Yang Tapi dicuekin. dari ya mungkin awal-awal Pak semua dikasih kerjaan, tapi di awal-awal mungkin ada yang susah dihubungin Pak mentornya gitu. Oh itu Kalau di karena batch saya sibuk. ya Pak. Oh sibuk Iya, karena itu sibuk. Yang penting di kan batch. tergantung kita lah ya. Itu kita Mm-mm. kita harus menyesuaikan diri dengan tempat kerja, bukan tempat kerja yang sesuai dengan kita ya. Itu. Tapi rata-rata sebagian besar bagus lah ya. Bagus di UTK itu. Ya. Oke, Iya Pak. eh, oke, ada lagi Bu Amanda yang mau ditambahkan informasinya? Ya, sekali lagi terima kasih mungkin untuk Bapak pembimbing program magang Pak Dr. Sparta. Terima kasih juga untuk Rani sudah berkesempatan magang di OJK. Kami juga terima kasih banyak Pak. Ini kan juga sudah dengan adanya Rani waktu itu di tim kami itu juga sangat membantu Pak. Karena Iya, kebetulan SF ini kan orangnya juga sedikit ya, tapi pekerjaannya iya, banyak gitu. Nah, jadi itu juga sangat membantu. Dan tadi sebagaimana Rani sampaikan juga Pak, jadi mentoring kami ini bukan cuma mengenai pekerjaan, tapi juga mengenai yang lain-lain gitu Pak. Misalnya gimana menyampaikan ke Rani bahwa kalau misalnya nanti kita bekerja, misalnya harus sehat-sehat, terus ini ya Rani harus tahu gitu ya. Ya, apalagi iya, iya. nextnya itu lebih ini lagi ya, banyak lagi kegiatannya nanti mungkin mulai skripsi dan lain-lain. Jadi semuanya berjalan dengan baik Pak. Jadi Iya. alhamdulillah sudah Oke, ini. baik Bu Amanda, saya ucapkan terima kasih sekali ya atas respon dan pelayanan kepada mahasiswa kami dan bagi ilmunya dan juga bagi pengalaman. Saya sangat puas ya kalau mahasiswa saya magang di OJK pasti saya puas sekali karena sebagian besar karena ini mereka yang kita pilih magang di OJK itu mereka yang terbaik Bu Amanda. Jadi yang ranking kalau 20 orang berarti ranking 1 sampai ranking 20 disebar ke OJK. Baru setelah itu sebar ke tempat lain gitu. Karena prioritas mereka karena OJK favorit berarti yang terbaik kita sampaikan di sini. Itu beberapa mana kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas responnya dan juga mohon izin mudah-mudahan enggak bosan-bosannya OJK menerima mahasiswa kami di Ya, magang ini. Mudah-mudahan ya, hubungan kita tetap Makasih Mbak terjalin. Manda. Karena ya, secara institusi kita itu sering berhubungan dengan OJK, baik dengan Dewan Komisionernya, dengan para direkturnya, ya. Banyak program-program kita bisa kerjasama di bidang penelitian, di bidang kurikulum, dan sebagainya. Kita selalu berhubungan dengan OJK. Untuk itu, kami sekali lagi terima kasih. Dan pada Amanda, terima kasih sudah bekerja dengan baik di OJK.
juga sudah menjaga nama baik IBS ya. Mudah-mudahan ini nilai lebih buat kamu dalam mencari pekerjaan nanti di setelah lulus ya. Itu aja kami Amin, Pak. sampaikan. Dengan demikian, kalau tidak lagi saya tutup pertemuan ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Ini kita warahmatullahi foto bersama lu, Bu wabarakatuh, Amanda. Pak. Oh ya, Ya, foto makasih banyak, Mungkin Pak. foto bersama lu. Oh iya, Ya. saya Oke, buka saya masker kalau gitu, Pak. ya buka masker. Ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya. Oke, sebentar saya itu dulu. Oke, di grup ya. Makasih ya Mbak. Salam untuk Pak Ya, Jarot dan Oke. lain-lainnya. makasih Ya, juga Dani. Sukses kebetulan tim selalu. SF mau ini Pak, mau public hearing biar Oh ya, lancar-lancar minggu depan. oh ya, Iya, insya Allah ya. Ya, Sukses selalu Mbak Amanda. ya, Salam makasih juga, alumni ya, Pak. alumni yang Ya, UNAN ya. iya, Oke, ya, terima kasih Pak. banyak. Assalamualaikum. Nanti saya Ya, sampaikan ke Pak Prof Eva, iya, Pak Pak Eva. Lady. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ya, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. makasih Makasih ya banyak, Pak. Ya, Pak. sama-sama. Makasih, Rani. Makasih Mbak. Izin live. Izin izin live Oke, ya Pak. jadi si apa Amanda Kenapa? itu adik kelasnya itu, adik alma mater, satu alma mater. Iya Pak, dia di Nah, Andalas waktu itu cerita di iya, akuntansi juga. Tapi dia bagus, pinter banget Pak. pintar kayaknya. Dia tuh dia tuh jadi tuh sharing-sharing sama saya Pak. Kata Apa? dia Sini tuh apa? lebih banyak sharing-sharing sama saya kalau Oh dunia iya, iya. kerja di PwC itu gimana. Kan saya bilang saya mau kerja di KAP. Terus dia ceritain dia sebelumnya di Ah, PwC itu kayak gimana gitu kan. iya, Terus dia cuma bertahan 1 tahun langsung kerja di OJK gitu ya Pak. bagus itu, bagus. Alhamdulillah kamu dapat link lapangan yang sangat bagus ya, sangat bagus sekali, beruntung Ya, ya. dia itu Pak kalau misalnya ada rapat-rapat dia yang sering mimpin. Jadi kayak Ya. deputinya tuh percaya sama dia. Jadi kayak Oh semua iya, yang ngurus tuh dia gitu Pak. iyalah pintar banget itu kayaknya. Dia pinter Pak, soalnya Ya, waktu saya nyari judul skripsi pun kan biasanya ada orang ya Pak mentor yang kayak mungkin ini, tapi dia tuh rinci Pak sampai yang kayak variabel ini diukurnya sama ini, iya. variabel ini diukurnya pakai ini gitu. Oh iya, bagus lah ya. Bagus, berarti dia terbaik juga di UNAN dia. Ya dia baik juga sih Pak, Iya. lebih yang kayak memperingati kesehatan gitu. Iya. Ya Zahra ya, sukses ya di BTN, jaga nama baik FBS dan Ya kita Pak, tunggu ya. ya Pak. Dan dapat mentor baik juga kamu di BTN. Ya, oke. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam izin live ya Pak. Ya.